Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Cermai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga Keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Tapak Wisiso dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat selalu ya, tidak kurang suatu apapun. Kali ini tim kami akan mengungkap sebuah mitos yang berada di Gunung Cermai di daerah Kabupaten Kuningan, yang posisi gunungnya saat ini terselimuti oleh awan ataupun kabut yang mendung ini. Tuh, kabut yang mendung. Belakang kita itu ya? Iya, di belakang kita gunungnya itu tertutup awan. Suasana Mungkin di daerah situ mah sudah hujan mungkin. Oh ya, kan gunungnya kalau enggak tertutup awan itu ya, tinggi, bahkan menjulang seakan-akan kayak mencakar langit, tinggi lah gitu. Itu ketinggian Gunung Cermai itu berapa ya kira-kira? Kalau menurut ahli geografis itu ketinggiannya 3078 mdpl Kengkoi. Oh, itu di atas ketinggian permukaan laut. Ketinggiannya itu, Pak. Iya, betul, segitu. Dengar-dengar dari kisah pendaki di situ katanya ada kayak semacam batu-batu aneh itu lah. Itu batu apa ya kira-kira itu? Itu kalau menurut para pendaki ya, dan juga warga sekitar itu, kalau nggak salah namanya batu lingga. Nah, batu lingga itu konon katanya pada waktu abad zaman wali lah, para wali itu, batu itu sempat digunakan buat para sidang para wali, buat para berkumpul, mungkin buat membahas tentang masalah agama Islam di mana di Jawa Barat lah gitu. Dan karena hal itu juga banyak warga sekitar pada waktu itu menyebutnya itu cengceremenan, atau yang sampai sekarang itu gunung itu disebut Gunung Cermai, yang konon dulunya itu namanya kalau nggak salah Gunung Gede, karena terkenal waktu itu gunung yang paling besar di daerah Jawa Barat ya. Dan juga katanya batu lingga itu punya keanehan, mungkin karena berkahnya para wali juga mungkin. Jadi sampai sekarang itu memiliki keanehan, kayaknya gini, katanya batu itu yang terlihat oleh mata lahir itu cuma satu Batunya itu ya? Iya, tapi menurut mata batin itu banyak, mungkin ya sekitar jumlah para wali mungkin ada 9. Dan ada juga kisah yang konon katanya itu ada pendaki yang mungkin saking capeknya beristirahat menduduki batu itu, dan setelah menduduki batu itu ada kejadian yang aneh, bahkan sampai pendaki itu hilang tanpa jejak. Itu salah satu keanehan dan keajaiban batu lingga yang ada di Gunung Cermai. Makanya kalau ke situ kita ya wajiblah berhati-hati dan menjaga sopan santun, itu wajib. Ya, Tuh. Oh ya, itu kan di situ kan terdengar apa sih semacam misterinya gitu ya. Itu kira-kira sosok apa aja ya di penunggu itu? Iya. Kita sebagai tim pernah bertanya-tanya pada warga sekitar ya. Iya. Sekitar Gunung Cermai. Itu konon katanya yang santer yang paling terkenal kisahnya itu Nini Pelet. Yang
legenda itu. Nyai Pelet gitu. Iya, bahkan saking terkenalnya pada tahun 80-an itu dijadikan sebuah sandiwara radio. Itu saking terkenalnya itu Ya, sampai ya masuk tipu. siluman itu Leni Pelet. Jadi seorang manusia yang memiliki ambisi untuk awet muda. Kan usianya ratusan tahun kan udah tua. Iya, kalau di Iya. umur yang umum mah. Umum kayak seperti itu. Cuman karena mungkin dia itu memiliki ambisi ingin awet muda. Ya seperti ya dunia manusia mungkin. Dia itu berguru pada sebangsa siluman. Hingga diwajibkan harus ritual mandi darah perjaka di setiap malam bulan purnama. Jadilah dia memiliki, ya mungkin awet muda tapi kan ya caranya seperti itu. Sampai sekarang jadi penunggu di Gunung Ciremai. Orang katanya seperti itu, kata warga sekitar dan masyarakat yang ada di sekitar gunung itu. Dan itu katanya Ki Buyut Manguntapa sampai terjadi peperangannya itu ya sama ini Pelet itu. Itu gimana itu bisanya? Iya betul. Karena juga sih emang warga situ sepuhnya bilang kayak gitu. Dulu itu pernah katanya terjadi perselisihan atau permusuhan lah antara ini Pelet dan Ki Buyut Manguntapa. Itu ya itu tadi yang seperti tanyakan Kang Coki. Jadi karena ambisi si Nini Pelet itu ingin awet muda kan itu apa sih memakai darahnya para penjaga itu lama-lama kan habis. Setiap bulan purnama ya ngambil darah ya kan dia pasti dibunuh. Buat Lama-lama dijadiin kan perjakanya ritual kan itu ya. habis ya. Dan mencari kan alternatif lain itu yang bisa membuat awet muda tapi tidak cuma memakai itu. Nah, mungkin si Nipro itu dapat petunjuk dari gurunya lah, bangsa jin jahat itu, siluman jahat itu. Ia harus mengambil kitab milik Ki Buyut Manguntapa. Kalau nggak salah nama kitabnya kitab Asmara ya. Asmara, bener. Ya itu bener. Itu, kitab Asmara. Nah, ketika mungkin Ki Buyut Manguntapa lengah, berhasillah kitab itu direbut, diambilnya, dicuri lah. Nah, di perdalami kitab itu ya namanya juga sudah belajar tentang ilmu yang jahat, ditambah ilmu itu pun jadi semakin tambah merajalela sih Pelet itu. Semakin kelakuannya itu mungkin semakin jahat lah, neror masyarakat, merugikan masyarakat sekitar gunung itu. Makanya dari kerajaan Kesultanan Cirebon, karena salah satu wilayah kerajaan di daerah gunung itu, lereng gunung itu. Oh, masih ke bawahnya gitu ya? Iya, masih Kesultanan Cirebon pada waktu zaman itu. Meminta bantuan pada Ki Buyut Manguntapa untuk menangkap Nini Pelet. Sekalian merebut kitabnya itu yang meresahkan warga. Karena Ki Buyut Manguntapa itu emang seorang pertapa yang sakti. Beliau mengutus muridnya yang bernama Susing itu untuk menjalankan tugas beliau. Yang perlu kita garis bawahi, apa segala yang saya sampaikan tadi tentang kisah misteri Gunung Ciremai tetap tidak terlepas dari kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat para sahabat Tapak Wiseso Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ikuti terus perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.